Salam dan bahagia teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 5 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester akan memaparkan materi mengenai transaksi perusahaan. Nah, untuk itu teman-teman ikut simak yuk. Yang pertama, di sini kelompok kami akan memberikan pemaparan materi mengenai aktiva tetap laba atas transaksi perusahaan. Yang pertama, saya Mauli dari Mutia akan menjelaskan implementasi ajaran taman siswa dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu yang kami ambil ajarannya ing ngarso sung tulodo. Artinya dalam bahasa Jawa, ing berarti di, ngarso berarti depan, sung berarti jadi, dan tulodo berarti contoh atau panutan. Nah, maka semboyan ini ing ngarso sung tulodo itu bisa diartikan sebagai bahwa seorang atau pendidik harus menjadi panutan dan bisa memberikan contoh kepada siapa saja yang ditemuinya. Jadi, jika diterapkan pada materi aktiva tetap laba atas transaksi perusahaan, berarti perusahaan induk merupakan bagian yang terdepan untuk memberikan contoh atau panutan kepada perusahaan anak agar menjadi pimpinan yang baik. Contohnya dalam hal transaksi penjualan. Dalam transaksi itu dibutuhkan sikap tauladan yang baik, yaitu sikap yang jujur, optimis, dan cerdik kepada klien maupun perusahaan lain agar dapat membangun citra perusahaan menjadi berkualitas dan baik. Nah, sehingga akan mempengaruhi terhadap hubungan yang erat antara perusahaan lain, maka hal itu akan berdampak pada besarnya pendapatan pada laba perusahaan yang signifikan. Mana sih transaksi antar perusahaan itu? Jadi, transaksi antar perusahaan afiliasi ini melibatkan penjualan dan pembelian aktiva tetap yang akan menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan entitas yang sudah dikonsolidasikan. Ada berapa saja laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap? Nah, untuk laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap ada dua. Yang pertama, aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan, contohnya yaitu tanah. Kemudian yang kedua, aktiva tetap yang dapat disusutkan, misalnya seperti gedung dan peralatan dan mesin. Kemudian bagaimana dengan penjualannya? Nah, untuk penjualannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penjualan downstream atau arus bawah merupakan penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Terdapat keuntungan atau kerugian dalam akun perusahaan induk pada tahun penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk untuk menentukan laba investasinya menurut metode ekuitas. Yang kedua, penjualan upstream atau arus atas merupakan penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk yang akan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam akun perusahaan anak pada tahun terjadinya penjualan atau kecuali aktiva dijual pada nilai bukunya. Kemudian saya Wahyu yang akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya akan membahas tentang aktiva tetap dijual tidak pada nilai wajar. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dari penjualan itu ya? Yuk disimak bersama. Jadi, dari penjualan aktiva tetap antar perusahaan itu akan menimbulkan kerugian yang memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut bukanlah sesuatu yang harus diakui oleh afiliasi penjualan pada buku terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjualan antar perusahaan. Dan bagaimana jika aktiva tersebut tidak memiliki nilai jual atau tidak berguna lagi? Maka aktiva tersebut dapat dibuang. Jika aktiva tetap tersebut belum disusutkan secara penuh, maka harus terlebih dahulu dilakukan pencatatan penyusutan sebelum aktiva tersebut dibuang dan dihapus dari catatan akuntansi perusahaan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Salam.